Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema peran Alkitab. Kami selalu mengingatkan, mari mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto yang akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sangat membutuhkan pertolonganmu ketika kami akan membaca, mempelajari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Ratapan 3 ayat 22-23. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kesetiaannya menjadi dasar pengharapan bagi umatnya. 2 Timotius 3 ayat 15-17. Kitab suci memberi hikmat untuk keselamatan melalui iman kepada Kristus. Firman Allah berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik orang agar percaya dan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Yohanes 17 ayat 17. Firman Allah adalah kebenaran yang menyucikan. Kekudusan hidup berasal dari hubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Efesus 1 ayat 13. Orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus setelah mendengar dan percaya Injil. Roh Kudus menjadi tanda kepemilikan dan jaminan keselamatan. Mazmur 119 ayat 11. Menyimpan firman Tuhan dalam hati, menolong seseorang menjauhi dosa. Firman menjadi pelindung moral dan juga rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal rohani tanpa roh Allah. Pengertian rohani hanya dimungkinkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Sekarang kita melihat peran Alkitab, judul peran Alkitab. Pertanyaan yang mendasar. Mengapa Alkitab itu dikatakan memiliki kuasa untuk mengubah dan memelihara hidup rohani kita? Yang pertama, oleh karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah atau theopneustos. 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab itu dihembuskan Allah. Sama seperti Allah menghembuskan nafas hidup kepada Adam, firman-Nya juga membawa kehidupan rohani. Alasan yang kedua, oleh karena firman itu hidup dan kuat. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua, menembus hati dan pikiran. Yang ketiga, oleh karena firman Allah itu kudus dan memiliki otoritas. 2 Timotius 3 ayat 15, Mazmur 119 ayat 140. Ini disebut kitab suci, artinya memiliki otoritas mutlak sebagai wahyu Allah, bukan sekedar tulisan manusia. Dan alasan yang keempat, oleh karena firman itu memelihara iman. Ulangan 8 ayat 3, Matius 4 ayat 4. Sebagaimana mana di padang gurun, firman Allah juga adalah makanan rohani yang menjaga supaya kita tetap hidup secara iman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita belajar firman Tuhan supaya ini bisa menghasilkan buah? Nah, yang pertama, pelajarilah seluruh Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan all scripture. Artinya, mempelajari secara utuh, tidak hanya memilih-milih ayat yang kemudian menyesuaikan dengan kemauan dan selera kita, tetapi kita menghubungkan teks dengan konteks kanonik. Yang kedua, belajar dan mengenal. To learn and to know. 2 Timotius 3 ayat 14-15, Mazmur 119 ayat 11. Artinya, jangan puas dengan pengetahuan yang dangkal, tetapi gali maknanya, gali konteksnya, dan cari aplikasi firman ini secara mendalam. Yang ketiga, kita harus setia dan tekun.
Yohanes 8 ayat 31 dan 2 Timotius 3 ayat 14. Artinya, membaca, merenungkan, dan mengulang-ulang firman secara konsisten sepanjang hidup, bukan aktivitas sesaat. Yang keempat, belajar dari orang-orang yang terpelajar, dari guru, dan juga dari komunitas rohani, dari orang rohani yang berpengalaman. 2 Timotius 3 ayat 14 dan juga Ulangan 6 ayat 7 mengatakannya. Artinya, menghargai pengajaran orang tua, guru, komunitas iman. Oleh karena ini, saling membangun di dalam pemahaman firman. Yang ketiga, bagaimana praktisnya kita dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, meditasi harian. Mazmur 1 ayat 2 dan Yosua 1 ayat 8. Luangkan waktu setiap pagi untuk merenungkan satu ayat atau satu perikop, lalu cari wawasan baru di dalam konteksnya. Yang kedua, menghafal firman. Mazmur 119 ayat 11. Pilih satu ayat setiap minggu, ulangi setiap hari hingga melekat dalam hati dan pikiran. Yang ketiga, ajarkan kepada orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2 dan Matius 28 ayat 19-20. Artinya, bagikan pelajaran yang Anda pelajari dengan pasangan, teman, kelompok kecil. Kalau kita mengajar, maka ini memperdalam pemahaman kita. Dan yang keempat, taati dengan kuasa Roh Kudus. Yakobus 1 ayat 22, Yohanes 14 ayat 26. Artinya, setelah kita membaca, mari kita bertanya, apa yang Tuhan ingin saya ubah atau saya lakukan hari ini? Ellen White dalam buku The Great Controversy halaman 593 mengatakan bahwa pengetahuan Alkitab mutlak bagi orang-orang yang tidak akan tertipu pada akhir zaman. Dia katakan, orang-orang yang berupaya menaati semua perintah Allah akan menghadapi penolakan dan cemoohan. Mereka hanya dapat bertahan dengan berpegang pada Allah. Untuk dapat melewati ujian yang menghadang mereka, mereka harus memahami kehendak Allah sebagaimana diwahyukan di dalam firman-Nya. Mereka hanya dapat memuliakannya jika memiliki pemahaman yang benar mengenai karakter, pemerintahan, dan tujuan, serta bertindak sesuai dengan hal-hal tersebut. Dan perhatikan kalimat berikut. Hanya mereka yang telah membentengi pikiran mereka dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan mampu bertahan dalam pertempuran besar terakhir. Kita tiba pada ayat hafalan Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, ayat ini berada di tengah peringatan serius kepada orang percaya agar tidak mengulangi kesalahan bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel, mereka mendengar janji Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian yang disebut istirahat Allah, tetapi mereka gagal masuk karena ketidakpercayaan dan hati yang keras. Dan di sini penulis Ibrani menggunakan ayat 12 ini untuk menekankan bahwa firman Allah mampu melihat ketidakpercayaan yang tersembunyi di hati kita. Konteks dari ayat ini adalah ajakan untuk segera merespon suara Tuhan hari ini dan jangan menunda-nunda atau mengeraskan hati seperti leluhur mereka. Dan sehubungan dengan latar belakang dapat dipahami jika situasi di mana jemaat menerima surat ini atau jemaat penerima surat ini sementara menghadapi tekanan dan godaan untuk kembali ke agama lama mereka. Dan mereka berpikir mereka bisa menyembunyikan keraguan ataupun kemunafikan mereka. Tetapi di sini penulis menegaskan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Firman-Nya bertindak seperti hakim atau pemeriksa yang teliti yang mampu menembus topeng eksternal dan menilai kondisi hati yang sebenarnya. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan mereka agar bertobat sungguh-sungguh sebelum terlambat. Kemudian yang ketiga, penting untuk melihat juga ayat 13 dan juga ayat 14 yang muncul setelah ayat 12 ini.
Nah, setelah penulis menjelaskan betapa tajam firman Allah yang mengungkapkan segala isi hati, penulis segera mengarahkan pandangan kepada Yesus, yaitu imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Konteksnya di sini memberikan keseimbangan. Kita diajak untuk takut akan ketajaman firman yang mengungkapkan dosa kita, tetapi sekaligus juga ayat ini memberikan penghiburan. Konteks di sini memberikan kita penghiburan karena kita memiliki juru selamat yang mengerti kelemahan kita. Firman yang menusuk itu tujuannya untuk membawa kita berlari kepada Kristus, bukan lari menjauh daripada Kristus. Di dalam Letters and Manuscripts tahun 1904 paragraf yang ke-30, di sana dikatakan, dekatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah Anda. Kemudian ketika Anda mengucapkan firman Tuhan, firman ini akan seperti pedang bermata dua yang tajam, menembus praktek-praktek berdosa dari orang berdosa. Dan Tuhan akan membuat firman yang diucapkan itu diterapkan. Nah, mari kita lihat pengertian frasa di dalam ayat hafalan kita. Apa pengertian pedang bermata dua di dalam konteks ini? Dan mengapa pedang ini menusuk dan memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum? Dan apa pengertian di sini membedakan pertimbangan dan pikiran hati? Nah, mari kita lihat yang pertama, yaitu pengertian dari pedang bermata dua. Nah, pedang bermata dua ini adalah senjata penyerang, bukan sekedar alat potong. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah rhomphaia, yang merujuk pada pedang panjang trakia atau pedang eksekusi Romawi, bukan pisau dapur kecil. Pedang ini memiliki dua mata yang tajam, artinya sangat efektif dan mematikan. Pedang ini bisa menebas dari arah manapun juga. Dan secara teologis, ini sementara menggambarkan otoritas dan kuasa firman Allah yang tidak bisa dilawan atau dihindari. Firman Allah bukan sekedar informasi yang pasif, tetapi itu adalah senjata yang aktif yang digunakan untuk menyerang benteng-benteng kebohongan, menyerang dosa kita dan juga alasan-alasan palsu yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai memisahkan jiwa dan roh, kemudian sendi-sendi dan sumsum. Di sini artinya adalah bahwa firman itu menjangkau bagian terdalam dan paling tersembunyi. Mari kita lihat jiwa dan roh. Di dalam antropologi Alkitab, kata jiwa ini sering berkaitan dengan kehidupan natural, yaitu emosi dan juga kepribadian. Sedangkan roh di sini adalah bagian yang terdalam yang biasanya berkomunikasi dengan Allah. Dan kalau mengatakan memisahkan antara keduanya, antara jiwa dan roh, itu artinya di sini firman Tuhan ini akan mampu membedakan atau memisahkan antara motivasi alami manusiawi dengan motivasi spiritual yang sejati. Jadi hanya Allah yang bisa melihat perbedaan ini. Kemudian yang kedua, tentang sendi-sendi dan sumsum, ini adalah metafora untuk bagian tubuh yang paling dalam, terlindung dan sangat vital. Sumsum ada di dalam tulang, dilindungi oleh sendi dan daging. Dan tidak ada mata manusia atau alat di zaman dulu yang dapat melihat ini. Artinya, firman Tuhan menembus hingga ke akar persoalan, ke tempat paling rahasia di mana kita menyimpan dosa, trauma kita, niat jahat kita, atau bahkan hal-hal yang kita sendiri tidak pahami. Dan berikut yang terakhir, apa pengertian membedakan pertimbangan dan pikiran hati? Nah, ini artinya adalah mengungkapkan motivasi asli di balik tindakan kita. Kata pertimbangan di sini atau entumesis, ini merujuk pada refleksi dialog internal atau alasan-alasan logis yang kita bangun untuk membenarkan tindakan kita. Sedangkan pikiran hati atau enonia di sini merujuk pada niat, motif atau dorongan dasar dari kehendak kita. Nah, saudara, seringkali pertimbangan kita itu terlihat bagus di luar, tetapi pikiran hati kita itu buruk. Firman Tuhan itu sanggup membedakan lapisan-lapisan psikologis dan juga spiritual ini. Dan firman Tuhan di sini dapat menelanjangi kemunafikan kita. Dan ia menunjuk apakah kita benar-benar tulus atau hanya berpura-pura. Tujuannya di sini adalah supaya kita berhenti untuk menipu diri kita sendiri dan datang kepada Allah dengan kejujuran.
Di dalam The Expositor's Bible Commentary volume 12 halaman 44. Di sana dikatakan, yang dikatakan penulis adalah bahwa firman Tuhan dapat menjangkau relung terdalam keberadaan kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita dapat mengelabui siapapun, karena tidak ada rahasia yang tersembunyi dari Tuhan. Kita tidak dapat menyimpan pikiran kita untuk diri kita sendiri. Tidak ada yang luput dari jangkauan firman ini. Apa yang paling dirahasiakan manusia akan menjadi sasaran pengawasan dan penghakiman. Kita masuk pada pokok pembahasan senjata yang paling kuat. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa latar belakang topik senjata yang paling kuat? Apa senjata yang paling kuat itu dan mengapa disebut sebagai senjata yang paling kuat? Pelajaran hari Minggu mengangkat topik senjata yang paling kuat dalam konteks peperangan rohani yang dihadapi orang Kristen setiap hari. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1043 sampai 1044 katakan bahwa jika pertempuran kita hanya melawan manusia, kebutuhan akan perlengkapan senjata itu tidak akan begitu nyata. Tetapi kita harus menghadapi tipu daya dan kelicikan iblis yang selalu mengincar titik-titik terlemah manusia sebagaimana godaannya terhadap Kristus. Adalah jauh lebih mudah menghadapi pertempuran terbuka daripada menghadapi tipu muslihat. Itulah sebabnya kita dinasihati untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab tanpa perlengkapan senjata Allah maka dikatakan bahwa para pejuang Kristen akan mudah dihancurkan. Nah, salah satu dari seluruh perlengkapan senjata Allah itu adalah senjata yang paling kuat yang dimaksud dalam pelajaran hari Minggu. Apa itu? Itu adalah firman Allah. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Mengapa firman Allah disebut sebagai senjata yang paling kuat? Karena firman Allah memiliki kuasa. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 424 menggambarkan bahwa sebagaimana dalam penciptaan, firman Allah itu memiliki kuasa yang menghidupkan dan mengubahkan, sehingga orang berdosa dituntun untuk lahir kembali menjadi ciptaan baru dalam Kristus yang dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, yang benar di hadapan Allah, sebab melalui firman Allah lah setiap kata, tindakan, bahkan motif hati itu diuji. Firman itu mampu menembus hati dan membongkar kebohongan serta tipu daya. Selain itu, firman Allah memiliki kuasa untuk melawan dan mengalahkan setan dalam segala bentuk pencobaannya. Dalam Matius 4, Yesus ketika menghadapi pencobaan dari si jahat selalu menggunakan kalimat ada tertulis, ada tertulis. Alfa Omega jilid 5 halaman 114. Dalam setiap pencobaan, senjata perang Yesus ialah sabda Allah. Selama Kristus berpegang teguh pada pendirian firman Allah, penggoda itu tidak dapat menarik keuntungan. Kemudian halaman 118, dengan apakah Kristus menang dalam peperangan melawan setan? Dengan firman Allah. Hanya dengan firman itulah ia dapat melawan pencobaan. Nah, sebagaimana Kristus mampu menghadapi tipu muslihat setan dalam segala pencobaannya dan menang oleh kuasa firman Allah, kita pun bisa menghadapi pencobaan si jahat itu dan menang oleh kuasa firman-Nya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1046. Dengan pedang roh, yaitu firman Allah, orang Kristen bisa melewati semua ujian. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sekarang mengapa kita khususnya yang hidup di akhir zaman ini memerlukan senjata yang paling kuat ini? Bagi kita yang hidup di akhir sejarah dunia ini, kita diamarkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Sebab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 12b katakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di akhir zaman ini, pekerjaan iblis akan semakin intens dalam penyesatan dan tipu muslihatnya untuk menjauhkan umat manusia dari kebenaran yang menguduskan. Dan Alfa Omega jilid 8 halaman 624 katakan, sekarang ia, setan maksudnya di sini,
menggunakan usahanya yang paling keras dalam perjuangan yang terakhir. Penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang mengherankan di depan mata kita. Begitu miripnya pemalsuan itu dengan yang aslinya, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh Alkitab. Setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji oleh kesaksian Alkitab. Itulah sebabnya setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab, karena ia tahu bahwa kata-kata Alkitab yang jelas mengungkapkan penipuannya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 bagian A katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh dapat melawan si jahat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita akan tetap kuat dan tidak mudah goyah dalam menghadapi tipu muslihat iblis bila firman Allah gemar kita renungkan dan itu tetap tinggal dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam buku That I May Know Him halaman 301, Ellen G. White mengatakan ada satu perlindungan terhadap tipu daya dan jerat iblis, yaitu kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Kebenaran yang ditanamkan dalam hati, dipelihara dalam kewaspadaan dan doa, serta dipupuk oleh kasih karunia Kristus akan memberi kita kemampuan untuk mengenal yang benar. Dan kebenaran itu harus tetap tinggal di dalam hati, dirasakan kekuatannya meskipun di tengah segala tipu daya yang memikat dari setan. Dan pengalaman kita haruslah bahwa kebenaran itu dapat menyucikan, menuntun, dan memberkati jiwa kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema kitab suci otoritas. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 15-17, mari kita lihat ada 4 fungsi utama Alkitab yang disebutkan Paulus. Lalu kemudian kita juga akan mempertimbangkan bahasa Yunani dari frase segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan artinya theopneustos. Bagaimana ini mendukung konsep otoritas dari Alkitab tersebut. Mari kita lihat 4 fungsi Alkitab. Yang pertama adalah untuk mengajar atau didaskalia, yaitu untuk pengajaran doktrinal. Alkitab memberikan kebenaran positif tentang Allah, tentang siapa manusia, tentang keselamatan, dan juga tentang etika. Yang kedua, Alkitab itu menyatakan kesalahan atau elekmos, melakukan konfrontasi atau koreksi, menyingkapkan dosa, menyingkapkan kesalahan berpikir atau penyimpangan dari kebenaran. Yang ketiga, Alkitab itu memperbaiki kelakuan atau epanortosis, artinya restorasi atau perbaikan, mengarahkan kembali pada jalan yang benar, bersifat untuk membangun, bukan menghukum. Lalu kemudian mendidik di dalam kebenaran atau paideia, artinya disiplin dan pengasuhan. Ada proses pembentukan karakter jangka panjang seperti seorang ayah mendidik anaknya. Sekarang kita lihat kata theopneustos atau ditiupkan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah. Ini bukan sekedar inspirasi manusia, tetapi Allah sendiri yang menjadi sumber otoritatif dari isi Alkitab melalui penulis manusia. Apa implikasinya? Karena Alkitab berasal dari Allah yang Maha Tahu dan Kudus, maka ia memiliki otoritas mutlak atas iman dan praktek orang percaya. Bukan saran, tetapi ini adalah standar dari kebenaran. Dalam Matius 22 ayat 37 dan Yesaya 55 ayat 9, bagaimana Alkitab menggambarkan, menghubungkan antara akal budi manusia dan hikmat Allah. Apa peringatan dari kedua ayat ini terhadap bagaimana kita belajar Alkitab? Apakah kita mengandalkan otonomi, akal sehat, atau mengandalkan otoritas ilahi? Nah, ada akal budi manusia versus hikmat Allah. Matius 22 ayat 37 mengatakan,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Bahasa Yunaninya adalah dianoia. Jadi, akal budi itu adalah karunia Allah yang harus dipakai untuk mengasihi Dia, bukan diabaikan tetapi dikuduskan. Jadi, studi Alkitab yang Alkitabiah harus melibatkan pemikiran yang kristis, tetapi tunduk pada wahyu, bukan menolak wahyu. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi, hikmat Allah melampaui kapasitas akal manusia yang terbatas dan tercemar oleh dosa. Artinya, akal yang otonom atau berdiri sendiri itu rentan terhadap penyimpangan. Itu sebabnya kita harus diperbaharui dalam akal budi, Roma 12 ayat 2, oleh firman Allah. Artinya apa? Artinya akal adalah alat yang baik untuk mempelajari firman. Tetapi akal bukan hakim atas firman. Kita berpikir dengan Alkitab, bukan tentang Alkitab dari luar. Pelajaran ini memperingatkan agar kita tidak memilih-milih bagian Alkitab yang hanya terasa nyaman. Nah, dalam praktik kita belajar Alkitab setiap hari, bagaimana strateginya yang dapat kita terapkan untuk memastikan pada waktu kita baca Alkitab, kita baca dengan jujur dan adil. Mari kita lihat beberapa saran. Yang pertama, baca Alkitab yang seimbang. Gunakan reading plan atau rencana baca Alkitab yang mencakup seluruh Alkitab dalam waktu 1 atau 2 tahun. Atau juga ada alternatif. Kita boleh baca 1 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, dan 1 pasal dari kitab Mazmur setiap hari. Lalu, ketika kita membaca, kita selalu bertanya 3 pertanyaan yang paling penting. Apa yang teks ini katakan tentang Allah? Apa yang teks ini katakan tentang manusia? Lalu yang ketiga, bagaimana teks ini menunjuk kepada Kristus atau Injil? Inilah yang disebut dengan Kristosentris. Metode ini memaksa kita untuk menghadapi bagian yang tidak nyaman di dalam kerangka teologis yang sehat. Lalu kemudian, diskusikan bacaan ini dalam kelompok kecil. Biarkan orang lain menantang interpretasi Anda yang bias. Gunakan komentar atau studi Alkitab yang terpercaya untuk menguji pemahaman pribadi. Lalu di bagian akhir harus ada refleksi yang jujur. Tanyakan, apakah ada bagian Alkitab yang sengaja saya hindari? Mengapa saya menghindari membacanya? Akui di hadapan Allah. Minta Roh Kudus memberikan kerendahan hati untuk menerima teguran tersebut. Ellen White dalam buku Lift Him Up halaman 108 mengamarkan tentang bahaya mengandalkan akal pikiran manusia di atas otoritas Alkitab. Dia mengatakan, ada banyak keyakinan yang tidak seharusnya dipelihara oleh pikiran. Pada zaman Kristus, para rabi memaksakan penafsiran mistis terhadap banyak bagian kitab suci. Karena ajaran yang jelas dari firman Allah mengutuk praktik-praktik mereka. Mereka berusaha melemahkan kekuatannya. Hal yang sama terjadi hingga saat ini. Firman Allah dibuat tampak misterius dan samar-samar untuk membenarkan pelanggaran terhadap hukumnya. Kristus menegur praktek-praktek ini pada zamannya. Ia mengajarkan bahwa firman Allah harus dipahami oleh semua orang. Ia menunjuk kitab suci sebagai otoritas yang tak terbantahkan dan kita harus melakukan hal yang sama. Alkitab harus disajikan sebagai firman Allah yang tak terbatas, sebagai akhir dari segala kontroversi dan dasar dari segala iman. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai kebenaran Alkitab. Nah, jika kebenaran itu tidak berubah, bagaimana kita membedakan pemahaman yang bertumbuh? Nah, kadang orang merasa jika pemahaman yang dahulu itu dia ketahui, dan kemudian ketika dia bertumbuh saat ini, dia sadar bahwa yang dia tahu dulu itu salah. Mungkin dia bertanya, apakah kebenaran yang dahulu dia tahu itu adalah sebuah kesalahan?
Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, penting untuk memahami perbedaan antara objek kebenaran dan subjek pemahaman. Kebenaran itu sendiri adalah absolut. Allah dan firman-Nya itu bersifat absolut dan tidak berubah. Namun kapasitas manusia untuk memahami kebenaran itu terbatas dan berkembang. Dulu pandangan kita mungkin kurang tepat atau kabur, bukan karena kebenarannya yang berubah, tetapi karena kita yang sedang dalam proses pertumbuhan. Jadi yang salah atau kurang di masa lalu itu adalah persepsi kita dan bukan kebenaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam teologi Advent kita mengenal dengan konsep bahwa kebenaran itu sama seperti cahaya fajar yang semakin terang, progresif. Pemahaman para nabi di dalam perjanjian lama tentang Mesias itu sudah benar, tetapi belum detail. Tidak seperti yang dialami atau tidak seperti dengan pemahaman para rasul ketika mereka hidup bersama dengan Yesus, bahkan ketika Yesus telah bangkit. Nah, ketika pemahaman kita bertumbuh, itu bukan berarti kebenaran sebelumnya itu salah atau dibuang sebagai kesalahan yang total. Tetapi apa yang kita tahu yang sebelumnya atau yang dahulu, itu akan dilengkapi, diperdalam seiring kita berkembang. Kebenaran baru haruslah harmonis dengan kebenaran lama, tidak boleh bertentangan. Jika ada pembaruan yang menggugurkan dasar Alkitab, maka itu bukan pertumbuhan, tetapi penyimpangan. Review and Herald 25 Maret 1890 paragraf 4 mengatakan, kita tidak sepenuhnya memahami betapa berharganya pelajaran ini. Kita membutuhkan mata yang diurapi agar kita dapat melihat terang kebenaran. Kita tidak boleh berpikir, baiklah kita telah memiliki semua kebenaran. Kita memahami pilar-pilar utama iman kita dan kita dapat beristirahat pada pengetahuan ini. Kebenaran adalah kebenaran yang terus berkembang dan kita harus berjalan dalam terang yang semakin bertambah. Nah, mungkin kita bertanya, jika Alkitab adalah kebenaran, mengapa begitu banyak denominasi gereja yang masing-masing mengklaim mereka benar? Mana yang benar? Nah, saudara, yang pertama, Alkitab itu ibarat peta yang sangat akurat. Tetapi masalahnya di sini bukan peta, bukan Alkitab, tetapi pembaca yang membaca Alkitab ini. Ketika mereka membaca Alkitab ini, mereka membawa tradisi mereka membawa ego mereka membawa kepentingan mereka, bahkan keinginan politik ke dalam penafsiran Alkitab itu sendiri. Ada banyak denominasi yang lahir bukan karena Alkitab itu ambigu, tetapi karena manusia cenderung menafsirkan ayat-ayat tertentu sesuai dengan preferensi kelompok mereka. Dan seringkali mereka mengabaikan konteks keseluruhan Alkitab. Kebenaran Alkitab itu satu, tetapi manusia membacanya dari sudut pandang mereka masing-masing. Yang kedua, oleh karena itu bagaimana kita tahu siapa yang benar? Prinsipnya hanya satu. Yesus memberikan prinsip ini di dalam Alkitab. Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Denominasi atau gereja yang benar adalah mereka yang hidup konsisten dengan karakter Kristus. Mereka adalah denominasi yang paling setia mengajarkan seluruh nasihat Allah, bukan hanya bagian yang mereka rasa nyaman, yang tidak nyaman mereka kesampingkan. Di dalam konteks gereja Advent percaya bahwa kebenaran itu diuji oleh konsistensi Alkitab dengan Alkitab dan peranan Roh Kudus yang memimpin umatnya kepada kesatuan dalam kebenaran di akhir zaman. Sola Scriptura dan juga peranan Roh Kudus. Dan kebenaran atau keberadaan banyak denominasi adalah panggilan bagi gereja untuk kembali kepada Alkitab yang murni, membuang seluruh tradisi manusia dan kemudian bersatu di dalam Kristus. Di dalam Letters and Manuscript tahun 1886 paragraf yang pertama dikatakan bahwa pikiran manusia berbeda-beda. Pikiran dari pendidikan berbeda menerima kesan yang berbeda dari kata-kata yang sama. Dan sulit bagi satu pikiran untuk menyampaikan kepada pikiran lain yang memiliki temperamen, pendidikan, dan kebiasaan berpikir yang berbeda. Jika orang yang diajak berkomunikasi tidak jujur dan tidak mau melihat dan memahami kebenaran, ia akan memutarbalikkan kata-kata dan bahasanya dalam segala hal untuk menyesuaikan dengan tujuannya sendiri.
Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan klaim Alkitab. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, mengapa perlu klaim Alkitab? Perlu klaim Alkitab sebab Alkitab bukanlah hasil karya manusia, tetapi pengarangnya ialah Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 602 katakan, nubuatan yang benar, yang sejati adalah wahyu dari Allah, dan inisiatifnya berasal dari Allah. Dialah yang menentukan apa yang akan dinyatakan dan apa yang akan tetap tersembunyi. Tanpa Roh Kudus yang menggerakkan pikiran, manusia tidak mampu bernubuat, yakni berbicara atas nama Allah, betapapun kuatnya keinginannya untuk melakukannya. Jadi klaim Alkitab merupakan sebuah konfirmasi bahwa isinya dapat dipercayai dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia, sebab Alkitab menjadi bukti bahwa Allah ingin membangun hubungan dengan manusia, ingin menyatakan kehendaknya bagi mereka. Tanpa klaim ini, Alkitab akan dianggap hanya sebagai buku moral biasa. Klaim tersebut memberi dasar mengapa firman itu layak dipercaya dan ditaati. Itulah sebabnya Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. The Signs of the Times, 4 April 1906. Alkitab adalah suara Allah yang berbicara kepada kita, sama pastinya seolah-olah kita dapat mendengarnya dengan telinga kita sendiri. Jika kita menyadari hal ini, betapa hormatnya kita akan membuka firman Allah dan dengan kesungguhan hati kita akan menyelidiki ajaran-ajarannya. Membaca dan merenungkan kitab suci akan dipandang sebagai pertemuan dengan Yang Maha Tinggi. Sekarang apa saja klaim Alkitab yang dimaksud dalam pelajaran sekolah sahabat? Yang pertama, firman Allah itu hidup, kuat, dan tajam. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. The Signs of the Times 25 Juni 1902 katakan, firman Allah menyinggung setiap sifat buruk dalam diri seseorang, membentuk seluruh kepribadiannya, baik secara batinia maupun secara lahiria, merendahkan kesombongan dan sikap mengagungkan diri sendiri, serta membimbingnya untuk membawa Roh Kristus ke dalam tugas-tugas hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Firman Allah mengajarkannya untuk tetap teguh dalam kesetiaannya pada keadilan dan kesucian, sekaligus selalu bersikap baik dan penuh belas kasihan. Bagi orang yang benar-benar bertobat, firman Allah adalah sukacita dan penghiburan dalam hidup. Roh Allah berbicara kepadanya dan hatinya menjadi seperti taman yang disirami. Nah, firman Allah tidak hanya memiliki kuasa untuk menuntun pada pertobatan dan hidup baru, namun firman itu juga adalah sumber hidup dan hidup itu sendiri. Pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, kata Yesus. Dari sumber yang sama dikatakan bahwa firman Allah adalah roti hidup. Mereka yang memakan dan mencerna firman ini menjadikannya bagian dari setiap tindakan dan setiap sifat karakter akan bertumbuh kuat dalam kekuatan Allah. Firman itu memberikan semangat abadi bagi jiwa, menyempurnakan pengalaman hidup, dan membawa sukacita yang akan bertahan selamanya. Klaim berikutnya adalah firman Tuhan itu kekal. Yesaya 40 ayat yang ke-8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 246. Kebenaran tidak pernah berubah sebab penciptanya adalah sama. Dia tetap kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sedemikian juga Kristus menurut Ibrani 13 ayat yang ke-8. Mereka yang datang kepadanya untuk memelihara jiwa mereka tidak akan pernah lapar. Menurut Yohanes 6 ayat 35. Dan mereka juga tidak akan haus. Yohanes 4 ayat 14. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Klaim berikutnya adalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Seventh Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 298. Firman Allah mencerminkan kehendaknya dan memiliki kuasa untuk mewujudkan kehendak tersebut. Firman-Nya memiliki kuasa untuk menciptakan, untuk memberikan energi rohani, kehidupan dan berkat, untuk menghakimi dan menghukum, untuk membangkitkan manusia dari kubur, serta menyembuhkan dan menebus manusia. Firman Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Itu klaim yang berikutnya. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 119 ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku. Kemudian klaim selanjutnya, firman Tuhan adalah kebenaran yang menyucikan. Yohanes 17 ayat 17. Kemudian Mazmur 119 ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum keadilan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Klaim yang terakhir adalah bahwa firman Tuhan itu terang dan penuntun bagi jalan kehidupan. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kemudian 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Saudaraku, Alkitab adalah harta karun untuk pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Dalam buku Education halaman 169, Mrs. White katakan, firman Allah layaknya karakter penciptaannya, menyimpan misteri-misteri yang tidak akan pernah dapat sepenuhnya dipahami oleh makhluk-makhluk yang terbatas. Namun Allah telah memberikan bukti yang cukup dalam kitab suci mengenai otoritas ilahinya. Keberadaannya sendiri, karakternya, serta kebenaran firman-Nya diteguhkan oleh kesaksian yang menyentuh akal budi kita, dan kesaksian ini sangatlah melimpah. Memang benar, itu tidak menghilangkan kemungkinan akan adanya keraguan. Namun mereka yang ingin mengetahui kebenaran menemukan dasar yang cukup di dalamnya, maksudnya di dalam Alkitab, untuk tetap beriman. Itulah sebabnya The Signs of the Times 28 Maret 1906 katakan bahwa kita harus membuka firman Allah dengan penuh hormat dan dengan kerinduan yang tulus untuk mengetahui kehendak Allah bagi kita. Malaikat-malaikat surga akan menuntun pencarian kita. Dan saat Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, saat itu kita seperti berada di ruang pertemuan yang maha tinggi, tepat di hadapannya. Di sanalah Kristus masuk ke dalam hati. Dan The Signs of the Times 25 Juni 1902 katakan bahwa seluruh Alkitab adalah perwujudan Kristus. Alkitab adalah sumber kekuatan kita. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat pelajaran hari Kamis dengan tema keadaan hati. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan bahwa manusia duniawi tidak dapat menerima kebenaran Allah, tidak dapat menerima kebenaran rohani. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau demikian? Bagaimana kita menyeimbangkan antara karunia iluminasi Roh Kudus dan juga tanggung jawab manusia untuk membuka hati? Apakah ini artinya kita pasif secara rohani, terus menyerah, atau justru kita harus terlibat secara aktif? Nah, mari kita lihat iluminasi Roh Kudus dan tanggung jawab manusia. Doktrin iluminasi Roh Kudus mengatakan bahwa Roh Kudus bukan memberikan wahyu baru, tetapi pencerahan untuk memahami wahyu yang sudah diberikan, yaitu Alkitab. Roh Kudus tidak menambahkan isi, tetapi membuka makna dan aplikasi firman bagi hati yang siap. Dasar Alkitabiahnya adalah 1 Yohanes 2, 20-27. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Urapan dari yang kudus mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Jadi di sini perlu ada keseimbangan antara berserah dan juga aktif. Mari kita lihat ada beberapa ekstrim yang perlu dihindari. Ekstrim yang pertama adalah saya tunggu Roh berbicara, saya tidak perlu belajar. Nah, ini tidak benar. Perlu ada keseimbangan yang alkitabiah. Artinya kita aktif tetapi kita juga bergantung. Artinya saya belajar dengan sungguh-sungguh 2 Timotius 5 ayat 15, tetapi saya juga berdoa untuk pencerahan. Mazmur 119 ayat 18. Tapi juga ada ekstrim yang lain yang mengatakan saya bisa paham Alkitab dengan akal, dengan alat studi, dengan memahami hermeneutics. Ini juga tidak benar. Perlu ada keseimbangan. Akal yang diperbaharui. Artinya
saya menggunakan alat-alat hermeneutics, tetapi saya juga mengakui bahwa tanpa Roh Kudus saya buta secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi, ketika kita membaca kitab suci, perlu ada persiapan hati. Kita mengakui dosa, kita meminta pengampunan, kita membuka diri kita untuk dikoreksi. Dan ini adalah bagian kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, maka kita biarkan Roh Kudus yang bekerja. Lalu, berdoa sebelum, selama, dan setelah kita membaca Alkitab. Ini adalah tanda pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat mengubah hati manusia untuk mengerti maksud firman-Nya. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat mempelajari Alkitab bagi perkembangan kerohanian orang percaya? Apa yang akan terjadi jika seseorang dengan setia mempelajari Alkitab dengan hati yang tulus? Ellen White dalam Desire of Ages halaman 390 dan 391 menyatakan manfaat kalau seseorang belajar dan menuruti firman Allah. Dia katakan, dengan senantiasa memandang Yesus melalui mata iman, kita akan dikuatkan. Allah akan memberikan wahyu-wahyu yang paling berharga kepada umatnya yang lapar dan haus akannya. Mereka akan menyadari bahwa Kristus adalah juru selamat pribadi. Saat mereka mengkonsumsi firman-Nya, mereka akan menyadari bahwa firman itu adalah roh dan hidup. Firman itu menghancurkan sifat alamiah dan duniawi, serta memberikan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus datang kepada jiwa sebagai penghibur. Melalui kuasa transformatif kasih karunia-Nya, citra Allah dipantulkan kembali dalam diri murid. Ia menjadi ciptaan yang baru. Kasih menggantikan kebencian dan hati menerima keserupaan ilahi. Inilah arti dari hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah artinya makan roti yang turun dari sorga. Kita tiba pada pendalaman. Apakah mungkin seseorang yang rajin baca Alkitab, tetapi hatinya keras dan kata-katanya tidak memiliki kasih? Kalau kita bertanya apakah orang rajin baca Alkitab masih bisa memiliki hati yang keras? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Di dalam sejarah gereja dan juga sejarah Alkitab, ada catatan dan juga kita dapat melihat contoh orang yang sangat rajin mempelajari Alkitab, bahkan menghafal Alkitab, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita bisa lihat itu seperti contohnya kaum Farisi, ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka membaca, menghafal, menafsir Alkitab setiap hari, tetapi Yesus justru menyebut mereka ular beludak karena mereka tampak suci di luar, tetapi di dalam penuh dengan kemunafikan dan kekerasan hati. Rajin membaca Alkitab tanpa hubungan pribadi dengan penulisnya hanya akan menimbun pengetahuan di kepala, bukan mengubah karakter di hati. Pengetahuan itu sendiri dapat membuat orang menjadi sombong. Kemudian, perbedaan intelektual dan spiritual itu ada. Ada perbedaan besar antara membaca teks hanya untuk aktivitas intelektual dan mendengar firman untuk aktivitas spiritual kita. Yakobus 1 ayat 22-24 memperingatkan tentang orang yang menjadi pendengar yang lupa. Yaitu mereka yang melihat wajah asli mereka di cermin, tetapi segera pergi dan melupakan siapa diri mereka sebenarnya. Jika seseorang membaca Alkitab hanya untuk mencari bahan khotbah, atau mencari argumen, atau mencari bahan debat, atau sekedar rutinitas agama tanpa menyerahkan hati kepada Roh Kudus, maka firman itu tidak akan menembus hati. Hasilnya adalah hati semakin keras karena merasa sudah sangat benar atau sudah memiliki pengetahuan yang banyak. Kemudian yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 mengatakan bahwa kunci perubahan bukan pada aktivitas membaca, tetapi pada cara kita menerima firman tersebut. Bukan sebagai kata-kata manusia, tetapi sebagai firman Allah. Jika kita membacanya sebagai kata-kata manusia, kita membaca Alkitab seperti karya sastra atau sejarah atau aturan moral, dampaknya itu hanya sebatas informasi.
Perubahan karakter terjadi ketika kita membaca dengan sikap yang tunduk, percaya, dan bersedia ditegur tanpa sikap hati yang lunak dan mau diajar. Hati kita akan tetap keras dan kita akan menolak untuk diubah pada apa yang telah kita baca. The Great Controversy halaman 521 mengatakan, setiap kali mempelajari kitab suci tanpa semangat berdoa, rendah hati, dan mau belajar, bagian-bagian yang paling jelas dan sederhana, serta bagian-bagian yang paling sulit akan disalahartikan dari makna sebenarnya. Nah, mungkin kita bertanya, jika kita membaca Alkitab seperti buku biasa, maka itu sama seperti kita menolak Allah dan tidak ada perubahan karakter dalam hati. Lantas, apa saja tips yang perlu kita ketahui agar saat kita membaca Alkitab, kita dapat memperlakukan Alkitab seperti firman Tuhan yang memiliki otoritas dan dapat merubah karakter kita? Paling sedikit ada 5. Yang pertama, kita harus memulaikan dengan doa. Jangan pernah membuka Alkitab tanpa berdoa meminta kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita harus membaca Alkitab dengan sikap rendah hati. Sebelum kita membaca, kita harus menetapkan niat. Jangan membaca untuk mencari-cari kesalahan orang lain, membenarkan pendapat kita. Kita letakkan ego kita di bawah otoritas firman, dan biarkanlah firman yang menegur kita. Dan mari kita terima itu dengan sukacita. Kemudian yang ketiga, perlu untuk ada perenungan dan aplikasi secara pribadi. Setelah kita baca, kita tanyakan apa yang Tuhan mau kita lakukan setelah kita baca firman ini. Dan mari kita hubungkan teks itu dengan kehidupan kita. Dan ketika firman itu menjadi atau menyentuh konteks hidup kita, maka firman itu akan menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita perlu mengadakan uji motivasi hati. Perlu kita jadikan Alkitab itu sebagai cermin. Gunakan Alkitab untuk memeriksa motif terdalam kita. Dan biarkanlah firman itu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Dan yang kelima, kita harus lakukan segera, jangan menunda. Otoritas firman Tuhan itu akan sangat dirasakan ketika kita memutuskan untuk taat. Pada saat kita baca, kita buat komitmen untuk taat. Kalau kita tunda, kita tidak akan dapatkan makna dari pembacaan itu. Ketika kita melihat ayat Alkitab, dan kita memutuskan untuk menaati firman itu, maka akan ada terang baru yang akan datang di dalam pemikiran kita. Ketaatan akan membuka pintu pemahaman berikutnya. Jika kita merasa Alkitab itu kering, maka perlu kita coba untuk taat pada satu perintah kecil yang sudah kita tahu kebenarannya. Maka pengalaman ketaatan itu akan menghidupkan firman yang sudah kita baca itu. The Great Controversy halaman 521 mengatakan, Alkitab adalah kitab yang paling berharga di dunia. Ia adalah satu-satunya penuntun untuk mengarahkan jiwa ke surga. Allah telah memberikan kemampuan berpikir kepada manusia. Dan dengan menghubungkan kemampuan mental kita dengan firman Allah, kekuatan spiritual dibangkitkan. Dan orang awam, serta guru dan pendeta dapat memahami kehendak Allah. Saudaraku, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa saja peran dan fungsi Alkitab dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 15, di sana digambarkan bahwa Alkitab dapat memberi hikmat kepada kita untuk menuntun kita pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kemudian ayat 16 menjelaskan dengan rinci bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang tujuan akhirnya menurut ayat 17 adalah memperlengkapi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah untuk setiap perbuatan baik. Kemudian, Signs of the Times 25 Juni 1902 memberikan penjelasan bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ajaran-ajaran di dalamnya memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kesejahteraan kita dalam segala aspek kehidupan. Bahkan dalam urusan-urusan duniawi, firman-Nya akan menjadi penuntun yang lebih bijaksana daripada penasihat manapun. Petunjuk ilahi ini dalamnya adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Tidak ada kedudukan sosial, tidak ada fase pengalaman manusia yang tidak memerlukan studi Alkitab sebagai persiapan yang esensial. Alkitab adalah standar utama yang membedakan benar dan salah, dengan jelas mendefinisikan dosa dan juga kekudusan.
Prinsip-prinsip hidupnya yang mengalir dalam hidup kita seperti benang emas adalah satu-satunya perlindungan kita dalam cobaan dan godaan. Alkitab adalah peta yang menunjukkan tanda-tanda kebenaran. Mereka yang mengenal peta ini akan mampu melangkah dengan pasti di dalam kewajiban kemanapun mereka dipanggil untuk pergi. Sekarang apa keuntungan yang didapatkan ketika kita merenungkan atau mempelajari Alkitab? Ada begitu banyak tentu keuntungan yang didapatkan ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab, seperti mendapatkan pengertian dan hikmat, menguatkan iman dan percaya kita, serta pengharapan kita, memberi damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan, serta menjaga dari dosa dan segala tipu daya dari si jahat. Nah, bila perintah-perintah Alkitab dituruti dengan setia, maka segala janji berkat akan menjadi bagian kita seperti yang tercatat dalam Ulangan 28 ayat 1-13 dan juga Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, serta akan menolong kita diubahkan untuk bertumbuh dalam karakter yang serupa dengan Kristus, dan yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat dan intim. Janji Yesus dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Melalui firman Allah yang adalah kebenaran, maka kita disucikannya. Reflecting Christ, halaman 111 menyimpulkan bahwa penerimaan akan kebenaran akan menjadikan setiap orang yang menerimanya sebagai anak Allah, seorang ahli waris surga. Nah, apa jadinya dengan umat Allah tanpa mendengar, membaca, atau merenungkan firman Allah? Saudaraku, tanpa mendengar, membaca, dan merenungkan firman Allah, maka iman tidak akan bertumbuh. Kehidupan rohani akan menjadi kering dan tidak ada lagi perlindungan untuk melawan tipu muslihat setan sehingga mudah terjerat dan jatuh. Tanpa firman, tidak ada kekuatan untuk kita bertahan. Hati menjadi lemah dan mudah dikalahkan. Hosea 4 ayat 6, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Kurangnya pengenalan akan firman akan membuat seseorang tidak bisa lagi membedakan kebenaran dan kebohongan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan segala kesibukan sehari-hari dan juga prioritas-prioritas hidup yang salah yang akan menghalangi kita untuk datang kepada Allah dan merenungkan sabda firman-Nya. Ingat, setan bisa menggunakan segala media dan sarana seperti anggota keluarga kita sendiri, teman, hobi kita, pekerjaan, bahkan pelayanan, teknologi, media sosial, serta media visual lainnya untuk membuat kita tidak lagi memiliki waktu dan minat untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Nya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus melatih dan mendisiplin diri agar kita benar-benar merasakan haus akan Allah dan lapar akan kebenarannya. Sebagaimana pemazmur ungkapkan dalam Mazmur 42 ayat 3, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Janji Yesus dalam Matius 5 ayat 6 bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. The Signs of the Times, 3 Desember 1894. Dengan firman Allah, kita harus mengalahkan setiap godaan musuh. Iblis mungkin menampilkan segala daya tarik, menampilkan segala tipu daya dan suap yang memikat dalam upayanya untuk mengaburkan cahaya Yesus dari pandangan kita, serta menghapus dari pikiran kita tuntutan-tuntutannya yang paling jelas. Tetapi kita harus menghadapi tipu dayanya dengan firman Allah. Saudaraku, mari kita meminta dari Tuhan dalam doa, hati yang rindu untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, agar kita dalam kehidupan kerohanian kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil, sesuai dengan Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Pada akhirnya, Our High Calling halaman 205 katakan bahwa di seluruh bagian Alkitab tersebar mata air kebenaran surgawi, kedamaian dan sukacita yang membahagiakan. Semua itu dapat dijangkau oleh setiap orang yang mencarinya. Kata-kata ilham yang direnungkan dalam hati akan menjadi seperti aliran-aliran yang mengalir dari sungai air kehidupan. Dan setiap kali kita mempelajari Alkitab dengan hati yang penuh doa, Roh Kudus akan menyertai kita untuk membuka makna kata-kata yang kita baca di dalamnya. Mari saudaraku, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memuji Engkau sebab Engkau baik dan setia di dalam kehidupan kami. Engkau beri kami kesempatan lagi untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari betapa penting dan vitalnya
firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tolong kami memiliki hati yang haus akan hadirat-Mu, yang lapar akan kebenaran-Mu, supaya setiap hari kami boleh gemar merenungkan sabda dan Taurat-Mu siang dan malam, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, dan kami memiliki kekuatan untuk membentengi kehidupan kami dari tipu muslihat si jahat. Tuhan, setiap hari kami menghadapi peperangan rohani. Tolonglah kami dan pagari kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Dan kiranya Engkau akan tolong kami supaya kami akan menggunakan firman itu melawan segala tipu jahat setan dan menang daripadanya. Terima kasih Tuhan, kami lemah tak berdaya. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami. Sebab kami berdoa memohon berkat dan pertolongan surga hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.